Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rangkuman dari buku yang berjudul Landasan Pacu Kepemimpinan karya Robby Chandra. Di dalam buku beliau berisi banyak mengenai kiat-kiat menjadi seorang pemimpin. Namun, dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok 17 hanya akan membawakan 5 permasalahan atau 5 bab dari buku tersebut. Sebelumnya, perkenalkan kami terlebih dahulu. Yang pertama saya, Hanafi Satra Widodo, dengan NIM D100 200 300. Saya Mufidah Deni Rahma dengan NIM D100-200-299. Saya Alizadia Marta Syifa dengan NIM D100-200-301. Nama saya Arjuna Purnawan Putra, NIM D100-200-302. Saya Rizky Ananda, NIM D100-200-303. Yang pertama adalah kepercayaan sebagai landasan pacu. Pemimpin harus menerima kepercayaan dari dua jurusan, yaitu kepercayaan dari Tuhan dan kepercayaan dari manusia. Kepercayaan yang diterimanya dari Tuhan tercermin dari panggilan yang ia berikan bagi calon sang pemimpin. Mungkin lebih tepat disebutkan bahwa ia menerima kehormatan dari Tuhan. Tanpa panggilan dan kehormatan itu, Anda hanyalah menjadi seorang pemimpin yang memenuhi dan mengejar ambisi pribadi semata dan menjadikan orang lain menjadi alat pemuas ambisi tersebut. Mendapatkan kepercayaan dari Tuhan berarti Anda dikhususkan dari sekian banyak orang yang mungkin lebih mampu, lebih soleh, dan lebih terdidik dari Anda untuk menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, yaitu mendapat kepercayaan dari manusia. Yang dimaksud mendapat kepercayaan dari manusia adalah mendapatkan kepercayaan dari orang banyak, pengikut atau atasan. Berarti ada sejumlah pengalaman, pengetahuan, skill, dana, dan network yang diamanahkan oleh mereka kepada Anda. Anda memiliki kepercayaan dari orang lain, berarti Anda mendapatkan tanggung jawab dan sekaligus komitmen dari orang lain yang mempercaya Anda. Apa yang diharapkan seorang pemimpin? Secara praktis, dalam hidup sehari-hari, orang mengharapkan para pemimpin memberikan beberapa hal ini. A. Kepastian arah yang akan ditempuh. Maksudnya, seorang pemimpin itu harus mempunyai kepastian dari tujuannya memimpin suatu organisasi atau yang lain. Yang B. Konsistensinya. Artinya, seorang pemimpin itu harus memiliki keberlanjutan apa yang telah ditempuhnya. Yang C. Kemampuan mengenali sumber-sumber yang tersedia dan menggunakannya. Yang D. Kredibilitas atau integritas si pemimpin. Artinya, si pemimpin itu dalam berucap atau berkata itu harus sama dengan apa yang dilakukannya. Yang E. Kesediaan untuk terus belajar hal-hal baru. Seorang pemimpin harus terus belajar karena dia merupakan panutan dari anggota-anggotanya. Yang F. Keteladanan dalam pengambilan risiko. Seorang pemimpin itu bertanggung jawab dalam suatu organisasi atau yang lain. Maka dari itu, dia harus menjadi teladan yang baik bagi anggota-anggotanya. Yang G.
dan empati pada pengikutnya, termasuk apresiasi dan memotivasi. Seorang pemimpin harus mempunyai rasa empati kepada anggotanya, seperti apresiasi dan memotivasi. Selanjutnya ada pemimpin yang melayani. Pada tahun 1995 ada seseorang bernama Spears yang mengemukakan ciri-ciri dari pemimpin yang melayani melalui 10 indikator. Yang pertama adalah kesediaan menyimak. Lalu yang kedua, seorang pemimpin yang melayani harus memiliki empati. Yang ketiga, seorang pemimpin harus bisa melakukan pemulihan-pemulihan. Yang keempat, penyadaran atau peningkatan kesadaran terhadap masyarakat. Lalu yang kelima, seorang pemimpin harus bisa persuasif terhadap rakyat-rakyatnya. Lalu yang keenam ada konseptual. Yang ketujuh ada pelayanan dari seorang pemimpin tersebut terhadap masyarakatnya. Yang kedelapan ada perakiraan yang tepat. Lalu yang kesembilan ada komitmen untuk proses pembelajaran terus-menerus ke depannya. Lalu yang ke-10 ada pembentukan dan pengembangan komunitas. Sebuah catatan penting seorang pemimpin di sini adalah seorang pemimpin yang melayani adalah tidak berarti akan menghindari dari masalah, tidak menjadi sosok yang bisa dikendalikan suatu kelompok tertentu, dan dalam kesehariannya seorang pemimpin yang melayani mendahulukan orang lain dan membuat orang lain jadi terinspirasi, terdorong, belajar, dan mengambil alih keteladanannya. Lalu pendekatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang melayani di sini bukanlah pendekatan kuasa, tetapi pendekatannya adalah pendekatan hubungan atau relasional. Cara mengukur keberhasilan seorang pemimpin. Di dalam budaya Timur, seorang pemimpin dinilai berhasil apabila ia mencapai di suatu tingkat kearifan dan wibawa yang tinggi di tengah masyarakat di mana ia berada. Lalu di dalam dunia barat, seorang pemimpin dinilai berhasil apabila ia mendapatkan prestasi dan sumbangsihnya di tengah masyarakat tersebut. Sukses seorang pemimpin diukur dari berapa pemimpin baru yang ia lahirkan dan tumbuhkan, bukan hanya dari berapa banyak pengikutnya. Jadi, bagaimana kemudian kita mengukur keberhasilan seorang pemimpin? Tentu dari dampak kehadiran dan kinerjanya. Yang pertama, bagaimana visi komunitasnya tercapaikah atau gagal? Yang kedua, bagaimana pengikut serta dirinya sendiri mengalami transformasi dalam proses bergerak bersama? Yang ketiga, pola kepemimpinannya yang seiring dengan siklus hadir, tumbuh, puncak, dan menurun dari organisasi yang ia pimpin. Yang keempat, bagaimana ia menjadi seorang pemimpin yang baik sekaligus menjadi seorang pengelola yang baik. Yang terakhir, jumlah pemimpin yang melanjutkan karyanya, yang hadir sebagai buah karyanya. Lalu, jenis-jenis pemimpin. Bila diteliti secara sederhana, memang ternyata ada berbagai jenis pemimpin. Menurut penelitian di Harvard, salah satu cara untuk memahami jenis-jenis pemimpin adalah dengan mencatat bahwa sekurang-kurangnya terdapat 3 jenis pemimpin. Yang pertama, yaitu pemimpin lini lokal. Pemimpin lini lokal adalah mereka yang menangani urusan operasional harian atau mereka yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang untuk menangani perubahan pada tingkat lokal. Seperti kepala tukang parkir, staf cleaning service, para kuli pacul, kepala wilayah, atau ketua paduan suara. Yang kedua yaitu pemimpin network. Mereka adalah mitra dari pemimpin lini lokal. Jadi pemimpin network dan pemimpin lini lokal ini saling berhubungan. Pemimpin network mengaitkan suatu informasi atau hubungan dan kerja antar berbagai fungsi dan status di organisasi. Yang ketiga yaitu pemimpin eksekutif.
Mereka adalah mereka yang memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan kinerja yang baik secara umum, namun mereka harus bekerja melalui pengaruh orang lain, khususnya bawahan mereka. Mereka juga belajar mengenali bahwa bawahan mereka atau pengikut mereka adalah mitra kerja mereka. Pemimpin transaksional dan pemimpin transformasional. Pemimpin yang bersifat transaksional adalah pemimpin yang menghubungkan diri dengan orang-orang yang dipimpinnya, atasannya, serta dirinya sebagai pemain-pemain dalam suatu proses perdagangan. Keputusan yang diambil oleh pemimpin transaksional biasanya merupakan keputusan yang menguntungkan baginya dalam hubungan dirinya dengan berbagai pihak. Sedangkan pemimpin yang bersifat transformasional memiliki esensi yang menghasilkan perubahan di mana dirinya dan mereka yang terkait dengannya sama-sama mengalami perubahan ke arah yang lebih luas dan mendalam. Adapun perbedaan antara pemimpin transaksional dan pemimpin transformasional. Pemimpin transaksional biasanya bekerja dalam situasi, namun pemimpin transformasional biasanya mengubah situasi. Apabila pemimpin transaksional menerima keterbatasan, maka pemimpin transformasional biasanya mengubah apa yang biasa dilakukannya. Jika pemimpin transaksional patuh peraturan dan nilai organisasinya, maka pemimpin transformasional biasanya memiliki acuan nilai kebebasan, keadilan, dan kesamaan. Pemimpin transaksional biasanya juga memiliki timbal balik dan tawar-menawar, sedangkan pemimpin transformasional biasanya berbicara tentang tujuan yang lebih luhur. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.